Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang coba lihat seragamnya. Apakah sudah rapi apa belum? Coba lihat. Sudah rapi? Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini berlancar. Silahkan Ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap. Belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Alhamdulillah, doa sudah kita panjatkan bersama. Mari kita periksa dulu kehadiran kalian. Semuanya hadir gak? Hadir. Alhamdulillah, semua diberi kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang sebelum kita mulai belajar, mari kita bangkitkan semangat kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Kembali. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, coba Bapak mau bertanya dulu ya. Menurut kalian apa itu kebutuhan? Bagus sekali. Nah, lalu bagaimana cara kalian mendapatkan sesuatu yang kalian butuhkan? Terus jawaban kalian bagus-bagus. Nah, dari pernyataan ini kita bisa lihat bahwa pembelajaran hari ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya yang juga membahas tentang kebutuhan manusia sehari-hari. Kita akan mempelajari lebih jauh tentang aku dan kebutuhanku. Anak-anak, tujuan pembelajaran: 1. Memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan berdasarkan kepentingan dengan cermat. 2. Menganalisis perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dengan bijak. 3. Mengklasifikasikan kebutuhan berdasarkan kepentingan. Langkah-langkah pembelajaran hari ini: pertama, kita akan menonton video mengisi lembar kerja, lalu mempresentasikan hasil, lalu mengerjakan LKPD individu terkait evaluasi dan membuat kesimpulan bersama. Belajar dengan semangat? Ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Tepuk 5. Coba kita tonton bersama video tentang aku dan kebutuhanku. Perhatikan baik-baik. Topik A, aku dan kebutuhanku. Yang pertama, apa saja kebutuhan manusia? Yang kedua, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Yang ketiga, apa hubungan kebutuhan dengan
keinginan manusia. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ari terlihat pucat sekali karena dia lupa sarung. Nah, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Membuat daftar prioritas dapat membantu kalian menentukan banyak hal, mana kebutuhan yang harus didahulukan atau Kirakan apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Bagus sekali, jawaban kalian sudah tepat. Kalau begitu bagaimana cara kalian memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apa itu keinginan? Anak-anak, kalian benar sekali, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi ingat, tidak semua keinginan kita dipenuhi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang hanya sekedar keinginan. Anak-anak, sekarang kalian sudah berada dalam kelompok masing-masing. Kalian bisa saling membantu dan bekerja sama. Sekarang perhatikan aturan kerja kelompok yang harus kalian ikuti. 1. Kerjakan LKPD secara bersama-sama. 3. Tunjuk satu orang sebagai ketua kelompok untuk memimpin jalannya diskusi. 4. Catat hasil diskusi di LKPD dengan rapi dan tempelkan ke karton yang sudah disediakan. Di dalam LKPD kelompok ini ada daftar kebutuhan dan keinginan serta studi kasus sederhana yang harus kalian pahami. Tugas kalian adalah mengklasifikasikan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Setelah itu, buatlah skala prioritas dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Nanti setelah selesai, kelompok akan mengirimkan perwakilan untuk maju ke depan kelas. Perwakilan itu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah kalian buat bersama. Diskusi dengan baik. Dimulai. Ayo kerja kelompok ya, ditempeli langsung. Ayo dibantu yang lain temannya biar kompak. Yang tidak paham tanya saja sama Bapak. Sudah paham semuanya cara nempelnya?
Coba kalian pikirkan mana yang lebih penting, apakah membeli makanan atau membeli mainan? Bagus, itu jawaban yang tepat. Ingat ya, kebutuhan itu yang harus dipenuhi agar kita bisa hidup dengan baik. Anak-anak, kebutuhan itu ada beberapa macam. Pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan tambahan untuk mendukung kehidupan, misalnya sepeda, buku cerita, atau hiburan, dan lain-lain. Ketiga, ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang sifatnya untuk kemewahan, misalnya perhiasan atau barang-barang mahal. Nah, sekarang kalian diskusi bersama dalam kelompok, lalu coba klasifikasikan daftar yang ada di LKPD ke dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan begitu kalian lebih bisa mudah membuat skala prioritas. Silakan pilih 2 orang perwakilan untuk maju ke depan kelas. Nanti kelompok lain boleh memberi pertanyaan atau menambahkan pendapat. Ingat ya, kita belajar saling menghargai. Kebutuhan itu ada berapa? 1, 2, yang ketiga halaman 172. Anak-anak, sekarang saatnya kelompok menyampaikan hasil diskusi kalian. Silahkan pilih 2 orang perwakilan untuk maju ke depan kelas. Nanti kelompok lain boleh memberikan pertanyaan atau menambahkan pendapat. Ingat ya, kita belajar saling menghargai. Perwakilan kelompok pertama maju dengan membawa hasil LKPD dengan percaya diri. Kelompok 1. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan materi Kebutuhan ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan sekunder, kebutuhan ini timbul setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier, kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Contoh-contohnya primer, makanan, sekolah, rumah, minum, dan baju. Kebutuhan sekunder, mesin cuci, mobil, handphone, TV, dan belibur. Dan tersier, perhiasan, mobil mewah, celana bermerek, pemain, dan menara sinyal. Bagus sekali, kelompok 1 sudah menyampaikan dengan bagus. Sekarang, apakah ada kelompok lain yang akan memberikan tanggapan? Ya, kelompok 1, Yosep, silakan.
Kenapa mobil kalian masukkan kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan primer? Karena menurut kami mobil bukan kebutuhan pokok. Kalau tidak ada mobil, kita masih bisa jalan kaki. Jadi lebih tepat kalau dimasukkan kebutuhan sekunder. Ya, jawaban kalian sudah tepat. Mobil memang lebih mendukung aktivitas, bukan kebutuhan utama. Yang menjawab yang lain, kelompok yang lain. Perwakilan dari kelompok 4, Jaki, silakan. Kelompok kalian menaruh HP di kebutuhan sekunder. Bagaimana kalau untuk belajar online pakai penting? Ayo, Renasa. Sekunder karena walau penting untuk belajar, HP bukan kebutuhan pokok seperti makanan. Kelompok lain juga mendapatkan pendapat. Saila. Menurut kelompok kami, saya juga HP betul diserah kebutuhan sekunder karena fungsinya membantu belajar dan komunikasi. Nah, benar. HP bisa jadi kebutuhan penting dalam kondisi tertentu, tapi bukan kebutuhan pokok semua orang. Bagus sekali. Ini contohnya diskusi yang baik. Ada pertanyaan, ada jawaban, dan ada tambahan pendapat. Semua kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk presentasi seperti ini. Sekarang kita beri tepuk tangan ke kelompok yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan skala prioritas. Skala prioritas adalah daftar yang dibuat dengan mengurutkan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Skala prioritas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting dan harus segera dicukupi. Skala prioritas dapat digunakan untuk mempermudah mengontrol kebutuhan penting mendesak. Makan nasi, minum air, obat ketika sakit, membayar uang sekolah. Alasan harus segera dipenuhi karena sangat dibutuhkan. 2. Penting tidak mendesak, membeli pakaian baru karena baju lama masih ada, menabung untuk sekolah, membeli buku tambahan. Alasan penting untuk hidup tapi bisa ditunda sebentar. Tidak penting mendesak, beli sepatu baru, beli es krim karena teman-teman beli. Menonton TV segera padahal bisa nanti. Alasan seperti butuh cepat padahal bisa nanti. Tidak mendesak, tidak penting. Beli mainan mahal yang tidak dibutuhkan. Liburan ke luar negeri, membeli perhiasan. Alasan tidak perlu dan bisa ditunda bahkan diabaikan. Kelompok 2 sudah menyampaikan dengan jelas. Sekarang kelompok lain silakan beri pertanyaan. Nabil, silakan. Ayo Naya, dijawab Bu Naya. Menurut kelompok kami, membeli HP untuk belajar online masuk ke kategori penting tapi tidak mendesak karena HP memang penting untuk belajar, tetapi kalau sudah punya HP lama yang masih bisa dipakai, kita tidak harus segera membeli baru. Sudah dijawab. Tambahan dari kelompok lain? Ya, Bi? Kalau menurut kelompok kami, membeli HP bisa juga menjadi penting dan mendesak. Misalnya, kalau benar-benar tidak punya HP sama sekali, sementara sekolah menerapkan belajar daring, jadi harus Betul sekali, jawaban kelompok 2 sudah tepat. Dan tambahan dari kelompok 4 juga bagus. Dalam membuat skala prioritas, kita harus melihat situasi dan kebutuhan masing-masing orang. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang penting kita belajar bijak memilih mana yang harus didahulukan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Baik anak-anak, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah tampil hari ini. Presentasi kita untuk pertemuan sekarang cukup
Sampai di sini dulu. Kelompok lain yang belum tampil akan mendapatkan giliran pada pertemuan berikutnya. Jadi persiapkan dengan baik ya. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan dengan mengerjakan LKPD individu. LKPD ini untuk melatih pemahaman kalian secara pribadi setelah diskusi kelompok tadi. Bapak sekarang mau membagikan LKPD. Di atasnya nama kelas itu, ya, nama. Ya. Yang belum ini aku dan LKPD pertama mencari kata, terus di atasnya nama kelas. Mencari kata, kalian diminta mencari kata-kata yang berhubungan dengan kebutuhan, dengan keinginan yang tersembunyi dalam kotak huruf. Terus yang kedua, LKPD benar atau salah. Contohnya centang kolom benar jika pertanyaan itu memang benar, dan centang kolom salah jika pertanyaan itu keliru. Ketiga, LKPD menghubungkan gambar yang tersedia dan jelas kebutuhan yang sesuai, misalnya kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Sudah selesai mengerjakan LKPD individu? Sudah. Baik anak-anak, sekarang kita bahas sebentar LKPD individu kalian. Siapa yang mau membaca hasil dari bagian benar salah? Ayo jawab. Nomor 1. Yang kedua? Hiasan mewah adalah salah satu contoh kebutuhan tersier, benar atau salah? Benar. Nomor 3? Pendidikan adalah salah satu contoh kebutuhan sekunder, benar atau salah? Salah. Nomor 4? Makanan adalah salah satu contoh kebutuhan primer, benar atau salah? Benar. Berlibur ke luar negeri adalah Langsung ya. kebutuhan primer, benar atau salah? Salah. Berbadan adalah salah satu contoh kebutuhan tersier, benar atau salah? Salah. Kebutuhan selera adalah salah satu kebutuhan awal, benar atau salah? Salah. Kebutuhan tersier adalah salah satu kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup, benar atau salah? Benar. Bagus, jawaban tepat. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita analisis bersama apa yang sudah kalian lakukan. Tadi kalian sudah belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi agar kita bisa hidup dengan baik. Misalnya makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang kita ingatkan tetapi tidak selalu harus dipenuhi. Misalnya mainan, perhiasan, atau barang-barang mewah. Sekarang bayangkan kalian punya uang terbatas, lalu ada pilihan membeli makanan di warung atau membeli mainan baru. Mana yang harus kalian pilih terlebih dahulu? Betul sekali, itu artinya kalian sudah memahami cara membuat skala prioritas yang penting dan mendesak harus didahulukan. Sedangkan yang tidak penting atau bisa ditunda tidak harus dipenuhi sekarang juga. Jadi dari pembelajaran ini kita belajar bahwa tidak semua keinginan bisa dipenuhi. Kita harus bijak memilih kebutuhan mana yang benar-benar penting. Dengan begitu kita bisa hidup lebih teratur dan tidak boros. Bapak bangga karena kalian bisa berdiskusi, menyampaikan pendapat
dan menyimpulkan bersama. Itu artinya kalian belajar bukan hanya dari guru tapi juga dari pengalaman dan teman-teman kalian. Sekarang sebelum kita menutup pelajaran, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Silakan isi lembar evaluasi ini dengan jujur dan tenang ya. Sudah selesai apa belum? Sudah. Kalau sudah selesai, perwakilan dari kelompok masing-masing ke depan dikumpulkan. Bagus sekali, terima kasih sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita lakukan refleksi bersama. Bapak ingin mendengar pendapat kalian. Pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Terus? Apakah kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini? Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita rangkum bersama apa yang sudah kita pelajari. Harunasa? Hari ini saya belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Harus Jaki? Saya belajar kalau kebutuhan ada yang primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga Jaki? Agis, maaf. Saya belajar membuat aktivitas kebutuhan. Bagus sekali. Jadi penting pembelajaran kita hari ini adalah membedakan kebutuhan dan keinginan, klasifikasikan kebutuhan dan membuat skala prioritas agar hidup kita lebih teratur dan bijak. Anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem barter. Sistem barter adalah cara manusia memenuhi kebutuhan dengan tukar-menukar barang atau jasa tanpa menggunakan uang. Coba kalian bayangkan kalau kalian punya buah mangga yang banyak, lalu kalian menukarkan dengan beras milik warga. Itu namanya barter. Jadi sebelum uang ada, manusia sudah memakai sistem barter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang sistem barter ini, kelebihan dan kekurangannya, serta mengapa kemudian manusia beralih menggunakan uang. Boleh siap-siap untuk pulang. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.